Milad STEMIC itu jatuh di tanggal 27 bulan Juli. Ya. Jadi insya Allah ada beberapa agenda yang akan kita laksanakan dalam rangka Milad STEMIC Antarbangsa yang ke-16. Baik, artinya begini, kita ada tertinggal 2 pertemuan lagi. Ya. Maka bagi teman-teman yang belum presentasi tentu harus buru-buru ya. Nah, siapa yang belum coba komen di sini kira-kira yang belum siapa saja? Naufal kayaknya belum ya Naufal? Belum. Kelompok saya juga belum, Pak. Ya. Minggu depan jadwalnya pertemuan 14. Pertemuan 14, alhamdulillah. Baik, berarti Kak Nur Wahid minggu depan berarti ya. Oke, kalau Kak Naufal kapan? Berarti pertemuan ke-15 itu pertemuan terakhir. Karena pertemuan 16 itu dianggap ujian akhir semester. Baik. Bapak, saya Bapak. Oh iya, Kurniasi gimana kapan? Alhamdulillah baik Bapak. Aku dapatnya pertemuan terakhir Pak. Gimana? Nah, itu digabung ya. Digabung dengan pertemuan 16. Artinya, digabung dengan pertemuan 15 bersama dengan Kak Naufal, tapi nanti ada 2 sesi. Kita selesaikan dulu sesi yang pertama, kemudian Kak Kurniasi di sesi yang kedua. Begitu ya. Oke, Kak Sahal sudah belum? Satu kelompok sama Mas Nur Wahid, Pak. Iya, Pak, satu kelompok. Depan ya. Hari ini Kak Bani Sidik ya, As-Sidik, Kak Dede Herman, sama siapa satu lagi? Kak Ifham. Oh ya, Kak Ifham, alhamdulillah. Di sini ada Bang Rashid Sidik. Ini sudah selesai atau belum? Ya, bisa direspon Rashid Sidik. Ya, mungkin. Ya, antum sudah selesai presentasi atau masih di kelompok siapa? Kurang tahu, Pak. Oh, coba dicari tahu nanti. Itu ada data di grup yang di-share sama Syahrul ya. Di situ sudah ditetapkan judulnya, namanya ya. Coba antum buka lagi di pertemuan-pertemuan keempat ya, Syahrul ya. Iya. Baik, antum coba cari tahu. Kalau tidak, berarti antum harus cari temannya untuk bergabung ya. Baik, karena ini nilainya penting untuk menambah bobot sekiranya antum tidak ikut dalam presentasi. Nah, ini juga mengurangi nanti ya. Oke, alhamdulillah yang jelas harapannya oh ya, di sini ada Kak Abduh ya. Kak Abduh ini semester 2 udah selesai. Fahri kapan nih presentasinya? Abdul Fahri. Sudah ya? Oh, satu kelompok sama saya dan Kanoval, Pak. Oh, oke. Ke 15. Baik. 15 apa 14 sih? 15. Jadi 15 itu ada 2 grup nanti. Ya. Pertemuan terakhir itu ada 2 grup karena Kak Kurniasi ternyata di hari ke-16. Hari ke-16 itu UAS ya. Baik, langsung saja di sini sudah hadir Kak Bani As-Siddiq dengan Kak Dede Herman. Insya Allah kita sama-sama mendengarkan Halo, Pak, tidak ada suaranya, Pak. Pak Ustadz, tidak ada suaranya. Baik, udah. Ada Kak? Ada, Mas. Saya share screen. Ya, sudah. Bisa full screen ya. Sebentar. Oke.
Ya. Teman-teman yang di kelas mohon sama-sama disimak ya. Fokus di sini dan yang di online juga demikian. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Izin Pak untuk menyampaikan penjelasan tentang Pancasila dari kelompok 9 yang ada 3 orang. Yang pertama yaitu saya sendiri, Ifham Hilmi. Yang kedua ada Dede Herman. Yang ketiga ada Bani Asidik Putri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Yang kami hormati dosen kita Bapak Ustadz Anur Fajri dan juga teman-teman seperjuangan. Malam ini dari kelompok kita, kelompok 9, akan mencoba menjelaskan atau memaparkan tentang Pancasila sebagai sumber hukum, di mana Pancasila adalah suatu ideologi bangsa kita yang sudah final secara konstitusi dan juga diambil sebagai sumber dari hukum yang ada di negara kita, yaitu negara Indonesia. Monggo untuk slide-nya, next. Pertama, pengantar Pancasila. Pancasila sudah jelas yaitu sebagai ideologi nasional Indonesia, di mana Pancasila digaungkan oleh pendiri bangsa kita, yaitu para leluhur kita, para pejuang kita, Bapak Insinyur Soekarno, dan juga para pahlawan yang telah mendahului kita, di mana Pancasila ini dirumuskan sudah sangat dalam dan juga sangat mendasar sesuai dengan kultur budaya negara kita, yaitu negara Indonesia yang dimana beraneka ragam, berbeda-beda, yaitu satu jua. Di mana ideologi Pancasila ini mengutamakan tentang persatuan dan kebinekaan bangsa kita, yang dari Sabang sampai Merauke itu negara Indonesia sangat banyak sekali suku, budaya maupun bangsa. Terus sebagai terdirinya dari 5 prinsip di negara kita, yang dimana Pancasila itu terdiri dari 5 sila, mulai dari ketuhanan yang Maha Esa sampai dengan yang terakhir. Lanjut Kak, slide-nya. Pertama, Pancasila dan hukum tata negara. 1. Pancasila itu sebagai dasar konstitusi Indonesia, di mana konstitusi itu sudah digambarkan ataupun sudah digaungkan atau sudah dicetuskan oleh para pendiri bangsa, di mana ini tidak bisa dirubah sebagai dasar hukum negara kita atau sebagai dasar dalam menyatukan bangsa Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Yang kedua, sebagai otoritas hukum tertinggi, di mana keputusan dalam bangsa ini diambil dari suatu hukum yang tertata dalam suatu dasar Pancasila, dimulai dari sila pertama maupun sila kelima, di mana di sila 1 sampai dengan 5 itu sudah sangat mencakup sekali tentang tatanan kehidupan manusia dalam bernegara. Yang ketiga, sebagai pengaruh pada interpretasi konstitusional, di mana Pancasila ini sebagai pegangan teguh, walaupun di dalam bangsa kita negara Indonesia, mayoritas umat muslim itu tetap menyatukan ataupun tetap memegang teguh dalam arti persatuan bangsa Indonesia dengan menjaga interpretasi konstitusional yang bersumber dari hukum Pancasila. Untuk selanjutnya, monggo dilanjutkan oleh Bang Dede. Monggo silakan.
Hilang suara. Baik, ini mohon maaf ke close. Terima kasih kepada Kak Ibham Hilmi untuk tadi sampai Pancasila dan Hukum Tata Negara. Selanjutnya izinkan saya untuk melanjutkan presentasi mengenai Pancasila dan HAM. HAM ini sebagaimana kita tahu adalah hak asasi manusia. Yang pertama, memasukkan hak asasi manusia itu dalam Pancasila. Sebagaimana kita tahu, setiap orang, siapapun itu di negara Indonesia dan di negara manapun memiliki hak pribadi, hak asasi manusia. Kemudian yang kedua, menjamin hak individu dan kolektif. Jadi hak masing-masing individu itu dijamin oleh Pancasila. Kemudian yang ketiga, menjamin keadilan sosial dan kesetaraan. Untuk keadilan sosial, di sini berkaitan dengan sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, dan kesetaraan, maksudnya tidak ada dibeda-bedakan gitu. Untuk berikutnya, Pancasila dan perundang-undangan memandu perumusan undang-undang. Jadi Pancasila, kita tahu bahwa di negara kita menjadi landasan atau menjadi dasar, menjadi patokan dalam membuat undang-undang ataupun peraturan-peraturan oleh peraturan presiden ataupun undang-undang yang dibuat oleh perwakilan rakyat. Nah itu menjadi panduan, Pancasila itu menjadi panduannya. Kemudian menjamin keselarasan dengan nilai-nilai kebangsaan. Selanjutnya mendorong pembangunan hukum yang harmonis. Di sini mendorong pembangunan hukum yang harmonis tentunya sebagaimana kita tahu bahwa terkadang namanya pelaksanaan hukum itu bisa dikatakan bahwa seperti mata pisau, tajam ke bawah dan tumpul ke atas. Hukum kadang kepada kalangan bawah atau kepada rakyat biasa itu sangat ditegakkan, gampang ditegakkan. Akan tetapi kepada kalangan atas ataupun yang mempunyai pangkat, pejabat itu terkadang agak susah ataupun bisa dibilang kebal hukum. Kemudian Pancasila dan pengambilan keputusan yudisial, di sini pengaruh pada interpretasi dan keputusan yudisial, menyeimbangkan asas Pancasila dengan pertimbangan hukum, menjunjung tinggi keadilan dan kepentingan nasional. Ini menjunjung tinggi keadilan juga berkaitan dengan tadi sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Baik, untuk selanjutnya akan dilanjutkan presentasinya oleh Kak Bani Asidik. Izin melanjutkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pancasila dan hukum memandu putusan administratif. Yang kedua, menjamin pelayanan publik, menjaminkan nilai-nilai kebangsaan. Ketiga, memastikan akuntabilitas dan transparansi. Itu belum diganti Kak Dede. Selanjutnya itu Pancasila dan hukum pidana. Pertama, asas Pancasila sebagai asas yang mendasari hukum pidana. Kedua, memastikan hukuman sejalan dengan nilai-nilai moral. Ketiga, berfokus pada rehabilitas dan reintegrasi sosial. Ganti Kak.
Udah. Pancasila dan hukum keluarga. Pertama, pengaruh pengaturan urusan keluarga. Kedua, mempromosikan ikatan dan keharmonisan keluarga yang kuat. Ketiga, perlindungan perempuan, anak-anak, dan individu yang rentan. Terima kasih. Baik, itulah presentasi dari kelompok kami tentang Pancasila sebagai dasar hukum negara ataupun sebagai sumber hukum di negara kita, yang cukup singkat, padat, namun jelas. Namun barangkali dari teman-teman semuanya, mari kita bersama-sama mendiskusikan apa yang telah kami sampaikan. Barangkali ada masukan-masukan ataupun pertanyaan yang nanti kalau bisa kita jawab, kalau tidak ya kita pecahkan bersama. Monggo teman-teman, barangkali ada yang mau menanyakan. Ya, silakan yang di kelas offline juga dipersilakan bertanya. Sebentar. Kak Kurniasi telah mengangkat tangan, silahkan. Baik, terima kasih Bapak. Mau izin bertanya, bagaimana sih pengaturan kedudukan Pancasila sebagai sumber hukum ini di dalam negara? Maksudnya itu dalam berbagai peraturan perundang-undangan di Indonesia dan bagaimana implementasinya? Moderator tadi bisa didengar pertanyaan dari Kak Kurniasi. Oh ya, baik. Tadi pertanyaannya bagaimana pengaturan kedudukan Pancasila dalam undang-undang dan bagaimana implementasinya gitu. Baik, kita tampung dulu atau bagaimana, Kak Ivan? Barangkali mau dijawab, nggak apa-apa, Kak Dede, silakan. Baik, saya coba cari primbon dulu. Bentar. Cari wangsit. Di sini pertanyaan yang sangat bagus, terima kasih. Jadi bagaimana pengaturan kedudukan Pancasila dalam undang-undang dan bagaimana implementasinya? Sebagaimana kita tahu bahwa Pancasila itu adalah dasar pokok atau filsafat negara kita, negara Indonesia. Pancasila ini terdiri 5 sila, ketuhanan yang Maha Esa, sampai sila kelima keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, untuk pengaturan kedudukan Pancasila ini dalam undang-undang, dalam pengaturannya terdapat beberapa peraturan memiliki tujuan untuk menguatkan atau menerapkan nilai-nilai si Pancasila itu sendiri. Yang pertama, dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 atau UUD 1945, Pancasila di sana disebutkan sebagai dasar negara Indonesia. Kemudian selain itu Pancasila juga menjadi pandangan hidup bangsa Indonesia yang mengatur seluruh kehidupan berbangsa dan bernegara masyarakat Indonesia. Kemudian ada di Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan. Di sini dalam peraturan tersebut menyatakan bahwa setiap peraturan perundang-undangan harus berlandaskan Pancasila. Sebagaimana yang sudah tadi di dalam presentasi sebelumnya, jadi Pancasila itu dijadikan landasan ataupun ukuran untuk membuat rancangan undang-undang ataupun peraturan-peraturan pemerintah atau keputusan presiden gitu.
Selain itu, implementasinya yaitu ya dalam pembentukan peraturan perundang-undangan tadi ataupun peraturan keputusan presiden. Kemudian ya mungkin dari saya itu, barangkali Kak Ipam atau Kak Bani mau menambahkan atau teman-teman yang lain. Ya, sedikit menambahkan apa yang telah disampaikan atau dijawab oleh Kak Dede Herman. Ini pandangan pribadi ya tentang tadi apa yang telah ditanyakan oleh Kak Kurniasi, terutama tentang Pancasila yang dijadikan sebagai atau hukum penempatannya sudah jelas dimulai dari sila pertama sampai dengan sila yang kelima. Sebenarnya itu sudah beruang lingkup di dalam diri kita pribadi masing-masing. Pertama, contoh sebagai sila pertama yaitu adalah ketuhanan yang Maha Esa, di mana setiap individu manusia itu harus memiliki Tuhan, yang dimana dalam tatanan atau dalam peraturan ketuhanan itu ada yang istilah dalam bahasa kitanya untuk meluruskan kehidupan kita karena diatur oleh peraturan Tuhan. Di sila kedua juga ada di mana kemanusiaan yang adil dan beradab. Nah, ini di Pancasila itu di mana memanusiakan manusia. Terkadang kita itu sebagai manusia sendiri tidak memanusiakan manusia dalam artian dalam sosial. Kita sesama umat manusia saling menghargai dan juga saling menjunjung tinggi. Implementasinya yaitu kita kembalikan pada kita masing-masing bagaimana cara mengimplementasikan tentang tadi hukum yang bersumber dari Pancasila sebagai pegangan hidup kita. Jadi kita nggak usah istilahnya muluk-muluk terlalu tinggi melihat tentang peraturan dari pemerintah, karena terkadang peraturan dari pemerintah juga berubah-ubah. Jadi ini jawaban secara pribadi. Ini Coba ditanya Kak Kurniasinya, puas gak dengan jawaban dari teman-teman? Gimana Kak? Cukup puas apa cukup muter-muter? Ya, jelas, Pak. Apa masih mengganjal? Bisa diberi contohnya nggak? Kak Dede barangkali mau mencontohkan. Oh, contohnya tadi saya sudah ini deh, sudah mencontohkan. Contohnya mungkin kalau sekarang yang sedang apa tuh baru disahkan itu undang-undang kesehatan ya, undang-undang kesehatan kan kemarin RUU rancangan undang-undang, dan saya baca berita sudah disahkan undang-undang mengenai seputar tenaga kesehatan. Nah, itu mungkin salah satu contoh bahwa sebelum disahkan undang-undang ada rancangan undang-undang, tentunya seharusnya gitu ya, kalau secara teori seharusnya dia mengambil Pancasila sebagai landasannya, nilai-nilai dari masing-masing Pancasila dari ketuhanan yang Maha Esa sampai dengan sila kelima keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia itu seharusnya seyogianya diambil nilai-nilainya untuk dijadikan kedudukan Pancasila itu menjadi penting di undang-undang kesehatan tersebut. Mungkin itu sih contoh yang baru-baru ini. Ya, Pak, cukup jelas. Iya. Terima kasih. Bisa ditawarkan lagi Kak Ifham, nih teman-teman yang ada di kelas kita. Ya, iya. monggo Silakan. teman-teman yang offline, barangkali ada yang mau Ada 9 mahasiswa diskusikan bersama. Ya, silakan, barangkali ada yang mau menambahkan atau menambahkan tadi pertanyaan.
seseorang sedang bergabung sebentar ini misalnya. Oke, silakan yang baru bergabung. Ya, tadi ada pembahasan menarik juga tuh di dalam topik teman-teman kita terkait HAM. Nah, ini perlu pertanyaan nih dari teman-teman. Kemudian ada hukum perdata, hukum pidana, apa sih maksudnya gitu. Ayo, silakan. Ilham, ya. Atau ini franchise. Baik, sedikit menguatkan lagi ya apa yang telah disampaikan oleh kelompok 9 pada hari ini. Topiknya ini menarik ya, topiknya itu terkait dengan kebetulan Bapak buka juga slide di sini, slide-nya teman-teman ya. Yaitu Pancasila sebagai sumber hukum. Tadi juga sudah dijelaskan, namun kita perlu garis bawahi yang dimaksud dengan sumber hukum itu artinya sistem hukum yang dilaksanakan di Indonesia itu harus berdasarkan pada Pancasila. Tidak boleh pemerintah ataupun badan legislatif ya menetapkan sebuah undang-undang ataupun peraturan-peraturan. Kita lihat ya, kalau berdasarkan tata urutan peraturan perundangan-undangan itu kan nomor 1 sekali adalah Undang-Undang Dasar 1945. Ya, 45. Kemudian ketetapan Majelis MPR, 3 Undang-Undang, 4 peraturan pemerintah pengganti undang-undang, 5 peraturan pemerintah, 6 keputusan presiden, 7 peraturan daerah. Ini stratanya. Ya. Sampai ke level di sini ada istilah peraturan daerah itu tidak boleh bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila. Dan alhamdulillah dengan kemajuan zaman saat ini perkembangan cukup signifikan, daerah-daerah tertentu seperti Aceh ya, itu mereka punya peraturan yang luar biasa. Sudah sedikit menerapkan konsep peraturan Islam. Bagi mereka di sini ada yang dari Aceh nggak, teman-teman di grup ini? Ya, Kak Muhammad Nur Wahid dari mana? Dari Jawa kali ya. Ya. Nah, informasi kita lihat bagaimana penerapan hukum di Aceh. Nah, terkait tadi perbedaan antara hukum pidana dan hukum perdata. Nah, mungkin ini perlu digambar lebih luas lagi oleh timnya Kak Ifham. Silahkan. Ya. Nanti kita ini diskusi ya. Boleh diteruskan sebelum ini kita masuk ke tahapan yang ketiga. Kak Dede barangkali mau menambahkan tentang tadi masa hukum perdata dan hukum pidana. Ya. Atau Kak Bani As-Siddiq. Atau Kak Bani, monggo. Baik, kalau mengenai hukum pidana dan hukum perdata, sepengetahuan saya, kalau hukum pidana kan dia yang berhubungan dengan kriminal atau kejahatan, itu diatur oleh Undang-Undang Kitab Hukum Pidana. Kemudian jika yang kedua itu hukum perdata itu tidak mengenai kriminal, melainkan mengenai perdata itu seperti contohnya permasalahan waris ya, permasalahan waris itu masuk ke hukum perdata. Jadi di hukum pidana dan hukum perdata itu memiliki landasan atau peraturan masing-masing seperti itu. Ya, menarik ya. Mungkin dari teman-teman yang lain ingin menambahkan.
memperkuat lagi, ya. Yang hadir di sini silakan. Ini alhamdulillah kita bisa melaksanakan kegiatan ini secara offline dan online. Ini hybrid ya. Ini kelas hybrid namanya. Artinya diwakilkan oleh beberapa teman-teman secara offline dan juga ada secara online. Ada? Ma'arif, Soleh, silakan. Walaupun kita bukan mahasiswa hukum, ya, tapi setidak-tidaknya kita ngerti, gitu ya. Apa yang disampaikan oleh Kak Dede Herman tadi, ya itu secara umum benar ya. Artinya kalau kita berbicara tentang hukum pidana, nah ini hal-hal yang melanggar hal-hal yang sudah apa ya, tingkatnya itu kayak yang boleh tidak boleh gitu ya, ataupun kriminal dalam bahasa kasarnya, itu tentu berhubungan dengan aparat ya, kepolisian dan sementara kalau yang perdana tadi ini lebih perdata itu lebih kepada muamalah. Ya, muamalah itu komunikasi, interaksi kita sesama manusia. Jadi dikasih contoh ilmu waris. Kan sekarang banyak keluarga ketika orang tuanya wafat, ya terjadi persetaan, ya. Nah, itu termasuk di situ. Nah, kenapa kita perlu ada hukum? Kenapa kita perlu ada undang-undang? Ya tentu ini untuk menjadikan kehidupan kita itu benar-benar yang tadi bahasanya adalah memanusiakan manusia. Wah, menarik nih apa yang disampaikan Pak Ilham ya. Memanusiakan manusia. Kemarin Bapak baru dengar pidatonya Presiden kita Pak Jokowi Widodo di saat ya mungkin udah lama sih, tapi baru buka YouTube-nya terkait dengan ulang tahun Dirgahayu apa? Bayangkara. Oh iya. Ya, Bayangkara, betul. Istilah yang tadi disampaikan oleh Kak Dede atau Kak Ifham tadi ya, hukum itu cenderung tumpul ke atas, tajam ke bawah. Nah, ini disampaikan oleh dia. Ya, dan kepolisian saat ini disorot oleh masyarakat, jangan sampai pilih kasih. Ya, ketika yang melanggar itu bukanlah berpangkat jenderal, orang biasa, maka hukumnya diterapkan. Tapi ketika yang melanggar itu contoh aparat ataupun mereka yang memiliki kekuasaan, itu cenderung dicarikan solusi ataupun jalan keluarnya. Nah ini jadi ada ketimpangan. Oke, silakan Kak Dede Herman dengan Kak Ifham, Kak Bani, terakhir buka lagi pertanyaan. Boleh teman-teman barangkali online? Ya. Ya, dari teman-teman ada yang mau menambahkan diskusi malam ini, silakan dari teman-teman yang online maupun yang offline bisa mengajukan pertanyaannya. Kalau bisa nanti kami jawab, nah, kalau tidak ya berarti nanti kita pecahkan bersama lagi. Monggo, yang lain barangkali ada yang mau ditanyakan. Bapak wajibkan dari yang offline bertanya satu orang. Ya. Selain dari Nanaf nih kalau di online semangat ya. Tapi kalau offline ngantuk kayaknya. Ini Pak. Berapa aja nih? Baik, yang sebelah sana nih ada siapa saja tuh? Ada Bayu ya. Bayu, silakan Bayu. Arif. Ya. Siapa? Joshua. Anda bertanya gratis, tapi ada nilainya. Nah, gitu ya. Silakan. Tadi banyak hal yang dibahas ya, sampai masalah HAM juga. Nah, ini, ayo teman-teman boleh silakan. Yang di online?
Silakan. Yuk, monggo yang lain. Asahal, Anur Wahid, Kasahirin. Biasanya Kasahirin itu yang selalu banyak tanya. Ini kok kayaknya amplang. Kasahirin barangkali ingin bertanya, monggo. Skip dulu Kak, masih sibuk. Oh iya iya. Yang lain monggo. Barangkali ada yang mau bertanya. Kak Fahri, biasanya Kak Fahri. Kak Abdul Fahri, monggo. Biasanya Kak Abdul Fahri sangat aktif sekali. Lewat dulu Kak. Lewat dulu. Tadi ketinggalan nyimak. Oh, ketinggalan nyimak. Tapi garis besarnya paham ya Kak Fahri? Alhamdulillah paham Kak. Oh iya, syukur kalau paham. Dari saya mungkin ada yang mau ditambahkan sedikit, Mas. Monggo, monggo, monggo. Ini yang tadi mengenai hak asasi manusia Ya, yang sedang sering diberitakan baru-baru ini, yaitu mengenai pendaftaran siswa baru yang terikat aturan zonasi ya. Kalau iya, iya. menurut saya sih itu agak kurang kurang mendukung hak asasi manusia ya. Kalau zaman saya dulu sekolah berbeda kota ataupun berbeda kabupaten itu boleh kan, namanya sekolah, ada yang sekolah favorit, ada yang sekolah unggulan gitu ya. Nah, sementara sekarang ini sekolah diatur oleh zonasi. Harus sekian jaraknya sekian kilometer dari sekolah baru bisa, ataupun uh, tidak diterima. Banyak yang tidak diterima. Mungkin saya sih kurang setuju ya, karena tidak selaras dengan hak asasi manusia, di mana hak asasi setiap siswa yang ingin melanjutkan pendidikannya sesuai keinginan dia. Mungkin dari kawan-kawan yang lain atau bisa menambahkan, silahkan. Terima kasih. Ini sifatnya pertanyaan apa penyampaian Kak Dede Herman? Kalau saya tadi kan mengenai hak asasi manusia, saya ada menyampaikan mengenai hubungan dengan yang lagi ramai sekarang ini gitu. Iya, iya, iya. Pendapat saya, mungkin Mas Ipham atau yang lain punya pendapat juga silahkan gitu. Iya. Mohon maaf ya ini Kak Dede cukup ini tentang zonasi. Memang itu peraturan dari pemerintah pusat. Namun sejauh ini yang saya berada di wilayah khususnya di Kabupaten Brebes sendiri, memang untuk masalah zonasi ini tidak semua merata diberlakukan. Bahkan saya khususnya di wilayah ini ya, kecamatan saya, Kecamatan Bumiayu ini, untuk zonasi ini tidak berlaku, Mas Dede. Jadi semua siswa itu bebas mau sekolah di mana saja. Tapi itu memang ikatan dari pemerintah pusat yang intinya sekolah yang di bawah naungan negeri. Kalau untuk swasta sendiri tidak ada. Gitu. Oh iya, baik-baik kalau itu. Dari teman-teman yang lain barangkali ada yang mau menambahkan atau menyampaikan atau mau bertanya, silakan. Oke. Alhamdulillah tadi juga sudah ditambahkan oleh Kak Dede terkait dengan zonasi, kemudian juga disampaikan oleh Kak Ifham, ternyata itu penerapannya tidak merata ya. Memang pada prinsipnya apapun kebijakan dari pemerintah biasanya itu diterapkan untuk yang negeri ya.
Tapi terkadang yang jadi permasalahannya ketika zona itu sudah penuh, ya, zona itu sudah penuh dan sementara tidak ada kesempatan lain. Nah, ada hal-hal tertentu yang terjadi, yaitu bisa saja dengan cara-cara yang kurang arif dan bijaksana gitu. Cuman memang kalau untuk sekolah swasta, ya sejauh ini memang prakteknya karena swasta ya, karena swasta dia bisa menerima semua dari mana dan lain sebagainya. Tapi ini perlu dikritisi dan ini menarik Kak Dede Herman, tapi tetap dalam koridor apapun kebijakan yang diterapkan oleh pemerintah tidak semuanya harus diterima ya. Sekiranya ada hal-hal yang perlu dikritisi, kita kritisi dengan cara yang bijaksana. Ya, karena memang kondisi saat ini ada zona tertentu yang mungkin sekolahnya nggak banyak gitu ya. Namun dia tidak ada pilihan gitu. Baik, sedikit terakhir ya, mungkin sebelum ditutup, tadi ada komen dari teman-teman di kelasnya saat ini, banyak hal-hal sederhana kemudian dihukumkan gitu ya. Mungkin kita pernah lihat hal-hal yang dilaporkan ke polisi, bahkan saling melaporkan, ya kan? Si A melaporkan si B, kemudian si B melaporkan si A. Ya. Nah, dasar hukum di Indonesia, sesuatu itu dianggap melanggar jika ada yang merasa dirugikan. Itu catatannya ya. Nah, ketika kita merasa dirugikan, kita harus melapor. Ya, kita harus melapor. Selama kita tidak melapor, kemana Pak saya harus melapor? Ya ke pihak yang berwajib, yaitu adalah ke polisian. Ya. Nah, selama kita tidak melapor, maka itu dianggap tidak menjadi sebuah pelanggaran. Nah, tadi Bapak sempat singgung terkait saat ini pemerintah lagi semangat-semangatnya mengangkat isu korupsi, isu apa istilah sekarang perunduan ya. Perundungan, termasuk kita ya tanpa sengaja menyampaikan hal-hal kepada teman kita yang itu bisa menjadi bully ya. Nah, kemudian yang terakhir yaitu terkait dengan pelecehan seksual. Nah, ini memang menjadi dosa besar ya. Ini istilah di pemerintahan kita saat ini. Namun hal ini tidak akan berlaku sekiranya tidak ada yang merasa dirugikan dan melapor ya. Nah, ini yang harus kita garis bawahi. Nah, baru-baru ini kan apa yang terjadi di Riau ya. Kemudian ada beberapa sekolah, bahkan pesantren juga pernah berlaku peristiwa ini. Bahkan hal-hal yang tidak kita duga ya. Santrinya semua hampir di inilah sama ustadznya, nauzubillah. Nah, kapan itu terungkap? Ketika si pelaku melapor. Selama dia tidak melapor, maka hukum tidak berjalan. Karena mungkin dia tidak dirugikan. Ya. Nah, ini mekanisme. Baik, mungkin itu saja dulu Kak Ifham dengan Kak Dede, Kak siapa tadi? Bani. Ya. Silakan kalau ada mau ditambah, kalau tidak ada boleh ditutup dulu, baru kita masuk ke sesi yang ketiga. Ya, itulah pemaparan dari kelompok kami tentang Pancasila sebagai sumber hukum. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Mudah-mudahan ada manfaatnya untuk kita sebagai dasar pemikiran kita dan juga sebagai pegangan kita dalam menjalankan kehidupan berbangsa dan bernegara. Walaupun kita sebagai rakyat biasa, namun kita bisa mengedepankan nilai-nilai Pancasila. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, kita berikan aplaus buat kelompok 9 ya. Ya, terima kasih kepada Kak Ifham, Kak Dede Herman dan juga Kak Bani As-Siddiq. Sepertinya Kak Bani masih bergabung nggak ya? Baik, teman-teman yang secara offline dan online, ya hari ini
Bapak sempat mengingatkan kembali terkait dengan tugas akhir. Ya, tugas akhir itu penyerahannya paling lambat yaitu pada pertemuan terakhir. Nah, makanya ini kesempatan dari teman-teman semua, jangan sampai mengolor-ngolor waktu ya. Nanti saja Pak gitu ya. Baik yang secara online. Jadi batas penyerahannya itu di saat ujian UTS ujian akhir semester pendidikan Pancasila dilaksanakan. Kapan itu? Tentu di minggu ke-16 ya. Ingat kita setiap hari Selasa gitu ya. Maka pertimbangannya kalau nggak salah Selasa itu jatuhnya di tanggal 23 ya. 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 terakhir ujian akhir semester. Baik. Nah, teman-teman yang di rumah juga demikian. Apapun bentuk kerja bakti, kerja yang sifatnya itu sosial, kerja yang sifatnya itu bentuk teman-teman memberikan kontribusi. Nah, ini yang perlu didokumentasikan. Dokumentasinya baik itu berupa foto, ya, dan yang kedua ada narasinya. Nah, narasinya terkait tentu tempat kegiatan, waktu kegiatan, ya, tujuan dari kegiatan, ya, kemudian dampak dari kegiatan tersebut, ya. Jadi sekali lagi tempat, waktu kegiatan, tujuan, ya, kemudian dampak dari kegiatan itu. Nah, kira-kira kalau sekiranya teman-teman lebih pas lagi, ini ada kaitannya Pak dengan sila Pancasila ke-2 contohnya, atau ke-3 dan seterusnya. Dengan argumentasi, berarti tidak hanya sekedar tempel foto, teman-teman sedang gotong royong, enggak, tapi harus ada narasi. Harus ada deskriptif ya, penjelasan terkait apa yang data yang teman-teman lampirkan. Nah, ini yang perlu Bapak ingatkan. Mudah-mudahan yang saat ini belum mengerjakan, silahkan dikerjakan. Pak, kapan waktunya? Ya, semampunya teman-teman. Ya, bisa hari Sabtu, bisa hari Minggu. Ya. Pak, contohnya apa Pak? Nah, ya mungkin di rumah teman-teman ada panti jompo, panti asuhan, lembaga swadaya masyarakat, ya, atau sedang berlaku sebuah kerja bakti, kerja sosial. Nah, atau mungkin ada gempa ataupun hal-hal yang berkenaan dengan pembangunan masjid, kita terlibat di situ, ya. Nah, itu bukti pelaksanaan kita terkait dengan penerapan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Ya banyak sih sebenarnya Pak gitu ya. Tapi ya Bapak ingin melihat, ya sampai sesimpel-simpelnya terkait. Kemarin ada tahun lalu ya, semester 1 itu izin Pak, boleh nggak saya mengambil kegiatan ketika ada gotong royong di kampung saya? Boleh, ya, gotong royong. Nah, kalau yang lain mungkin dalam bentuk dia melihat sebuah usaha orang ini perlu bantuan teman, tenaga, fisik dan lain sebagainya. Selama itu antum tidak dibayar, tidak diminta ini, ya simpelnya Pak boleh nggak saya melaksanakan pembersihan musola, gitu ya, membersihkan apa kayak gitu musola yang antum lihat perlu nih, ya. Nah ini muskilahnya Pak, kenapa harus satu orang? Kalau memang dalam konteks itu teman-teman bisa mempertanggungjawabkannya, Pak saya berdua dengan teman saya berdua dengan teman saya ini Pak, boleh nggak? Selama pekerjaan itu Bapak lihat berat dan perlu dikerjakan bersama, silakan. Ya, baik. Jadi begitu ya. Terakhir yaitu pada pertemuan yang ke-16. Ya, dan Bapak tidak ada istilah menunggu ketika teman-teman di tanggal pertemuan 16 ternyata belum selesai. Nah, maka kita informasikan lagi hari ini. Demikian, ada pertanyaan di grup mungkin silakan ataupun di Kak Bani sudah bergabung. Mau tanya Pak Fahri, ya silakan Abdul Fahri. Pak, untuk judulnya nanti bebas ya Pak? Ya, yang jelas di situ konteksnya bakti ya. Teman-teman melaksanakan
kerja apapun yang terkait, ya di sini tidak ada memungut biaya gitu. Bebas judulnya. Ya, silakan. Untuk itu maksimal berapa halaman? Dalam hal ini tentu Bapak berharap ya teman-teman ya minimal 3 lah ya, 3 halaman ya. Di situ ada cover depan ya, cover depan itu isinya tentu nama, topik kegiatan, logonya STEMIC antar bangsa ya. Pak, ini kan nggak hard copy kan Pak, soft copy? Iya, soft copy aja ya, zaman sudah maju kan ya, teman-teman cukup buat di dalam Word, kemudian di PDF kan ya, Bapak akan terima dalam bentuk PDF. Begitu Kak Saheri, lebih banyak lebih bagus ya. Kak Abdul Fahri tadi sepertinya ngangkat tangan, kayaknya masih jualan nih. Ya, Kak Naufal, nggak ada? Ya, Masya Allah. Ada pertanyaan mungkin? Belum. Ya, mungkin teman-teman bisa. Jadi saya perlu data namanya. Mungkin diaktifkan dulu videonya sebentar. Ya. Oke, 1, 2, 3. Berarti ada beberapa grup lagi ya. Grupnya Kak Naufal, grupnya siapa tadi yang bentrok? Kurniasi. Ya, Kak Kurniasi. Baik, artinya di pertemuan ke-14 kita masih satu grup ya. Nah, di pertemuan ke-15 kita ada dua grup. Tapi sekiranya kita buat minggu depan 2 grup gimana? Setuju? Sudah siap? Ya. Oke, kita lihat aja ya perkembangannya nanti Bapak akan sampaikan di grup. Baik, terakhir Kak Abdul Fahri silakan aktifkan suaranya. Mau tanya Pak Ustadz, itu tadi Pak Ustadz yang jelasin waktu untuk mengabdinya itu buat tugas UAS apa tugas yang lain Pak Ustadz? Mohon maaf, apa? Coba, Itu yang tadi Bapak jelasin yang tentang mengabdinya itu buat tugas UAS apa buat tugas yang lain Pak Ustadz? Tugas UAS Dul, bikin makalah. Ya, Kak Saheri nih. Lagi lelah masalah nih. Iya. Artinya teman-teman di waktu ujian akhir semester itu tidak berupa ujian tulis kemarin ya, seperti kemarin bukan. Tapi menyerahkan tugas akhirnya dalam bentuk makalah ya. Ya, tapi makalah di sini lebih kepada menerasikan apa yang kita sudah dokumentasikan dalam bentuk foto terkait bentuk kerja bakti yang kita lakukan di masyarakat. Begitu Bang Abdul Fahri. Clear? Jelas? Berarti itu harus dipoto juga Pak Ustadz ya nanti ya? Iya. Karena Bapak perlu bukti, ya. Perlu ada bukti. Jadi harus dipoto. Ya, bukan berarti kita. Makasih, Pak. Baik, terima kasih kepada teman-teman semua. Ini sepertinya sudah nggak sabar yang offline ini. Ya, sekali lagi alhamdulillah pertemuan hari ini menarik ya. Banyak yang hadir. Semoga apa yang disampaikan oleh Kak Ifham, Kak Bani dengan Kak Dede Herman bermanfaat, dan kita tutup pertemuan ini dengan baca hamdalah. Alhamdulillah. Alhamdulillah ya rabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak.
Ya, Terima kasih, Pak. kita tutup ya slide-nya.